Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Meninda dengan NIM 537258. Pada hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan terkait jurnal review yang berjudul Pricing for Urban Areas Using Queuing Theory. Nah, dalam jurnal ini nantinya akan membahas terkait penetapan harga untuk wilayah perkotaan menggunakan teori antrian. Adapun hal yang melatar belakangi yaitu yang pertama kita dapat melihat bahwa look for a parking lot in the city centers increase congestion. Nah, dalam mencari tempat parkir para pengemudi terutama yang berada di pusat kota itu mengakibatkan kemacetan. Nah, kemacetan yang terjadi ini tentunya akan berdampak buruk bagi pengguna lalu lintas yang lainnya. Nah, dilihat dari faktanya terhadap penelitian yang telah dilakukan bahwa they found in the research the more than a half of the vehicles driving in city centers are looking for parking. Jadi dari penelitian sebelumnya itu ternyata lebih dari separuh dari pengguna jalan itu mereka mencari tempat parkir di pusat kota sehingga tentunya menyebabkan kemacetan. Dan apabila nantinya terdapat perencanaan area tempat parkir, itu tentunya akan mengurangi waktu yang digunakan untuk mencari tempat parkir dan juga bisa mengurangi kemacetan juga dan juga bisa mengurangi tindak kejahatan karena kalau misalnya di pusat kota itu kita mencoba mencari area parkir dan area parkirnya tidak cukup luas untuk disinggahi sehingga mengakibatkan kemacetan dan itu tentunya akan meningkatkan tingkat kejahatan juga karena tidak dapat dihindari dengan cepat. Nah, berdasarkan data itu terdapat area parkir sekitar 95% yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, sehingga untuk di daerah perkotaan itu sangat penting untuk kita menyediakan area parkir atau tempat parkir. Itulah kenapa diangkatnya topik ini terkait penetapan harga untuk wilayah perkotaan menggunakan sistem teori antrian karena dalam hal ini penetapan harga yang ditetapkan yaitu terkait parking areas atau tempat parkir sehingga nantinya akan mengurangi kemacetan baik itu di public transport dan juga yang lainnya. Tempat parkir tentunya juga memainkan peran penting dalam mengurangi kemacetan dengan menyediakan area yang aman juga bagi kendaraan untuk parkir. Nah, tarif parkir ini seringkali ditetapkan untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan bagi pengelola parkir dan juga kontribusi sosial, yaitu mengurangi dampak eksternal seperti kemacetan. Namun, aspek penetapan harga dari sudut pandang investasi masih kurang diperhatikan baik itu dari pihak swasta ataupun pemerintah. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan metodologi berbasis teori antrian yang nantinya digunakan untuk menetapkan tarif parkir per jam yang dapat memaksimalkan pendapatan. Nah, metodologi ini mempertimbangkan tingkat kedatangan yang pernah dipelajari sebelumnya pada materi teori antrian dan juga tingkat kendaraan yang tidak bisa masuk saat parkir penuh serta waktu rata-rata para pengguna atau para pengguna kendaraan itu parkir. Nah, metodologi dan juga model antrian ini dapat diasumsikan melalui tingkat kedatangan kendaraan dengan distribusi Poisson. Sedangkan untuk durasi parkir sendiri itu bisa mengikuti distribusi eksponensial. Nah, model ini pun mencakup beberapa parameter seperti tingkat kedatangan yang efektif dan lain sebagainya yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang formulation. Nah, di section ini kita akan mencoba mengestimasi atau estimating rate methodology per minute car in the parking lot. Jadi kita akan estimasi
metodologi per menit mobil yang parkir di area parkir. Nah, di sini ada sets dan parameters. Di sini ada I, time intervalnya dengan satuan per menit. Ada juga T besar, number of intervals into which the period is divided. Usually each interval is 1 hours. Terus ada N kecil juga, ada number of vehicles in the system. Ada E kecil yaitu number of parking space, dan juga lambda I yang biasa kita temui di sistem teori antrian, yaitu sistem arrival rate in the interval I dengan cars per minute. Jadi di sini ada mobil per menit satuannya. Terus ada lambda EI, ada lambda PI, lambda NI, dan juga mu I. Dan di sini juga ada lanjutannya dari formulasi. Jadi banyak sekali formulasi yang dimodelkan agar dapat menetapkan harga dengan efektif dan efisien menggunakan model teori antrian, sehingga membutuhkan banyak parameter-parameter yang akan digunakan nantinya pada penelitian ini. Baik, selanjutnya yaitu model assumption. Nah, di perkembangan model ini kita tahu bahwa nantinya sumber kendaraan yang tidak terbatas tentunya, karena di sini menggunakan teori antriannya itu di urban atau di kota, pusat kota, jadi sumber kendaraannya tentu tidak terbatas. Nah, dengan sumber kendaraan yang tidak terbatas atau tidak tersedia ini, maka dengan menggunakan model ini akan bisa mengatasi masalah dari kemacetan tadi yang timbul akibat waktu yang digunakan untuk mencari area parkir. Nah, di sini kendaraan tiba di tempat parkir itu dengan menggunakan distribusi Poisson dengan rate-nya adalah lambda I. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya terkait parameter lambda I itu adalah tingkat kedatangannya. Dan juga di sini juga dia mempunyai dua komponen. Nah, dengan dua komponen ini maka tingkat kedatangan yang efektif yang terjadi pada saat parkir itu dia memiliki ruang yang tersedia. Nah, salah satunya adalah tingkat kedatangan yang hilang yang terjadi ketika tempat parkir penuh. Jadi ketika dia datang, tempat parkirnya itu penuh. Nah, itu bisa kita sebut dengan tingkat kedatangan yang hilang. Dan kemudian pelanggan yang meninggalkan sesuai dengan penjelasan tadi bahwa tingkat kedatangan ditentukan oleh persamaan satu ini, di mana ada lambda I sama dengan lambda EI ditambah lambda PI. Nah, ini pun juga sudah kita pelajari sebelumnya di kelas, di mana tingkat kedatangan yang hilang atau loss, dan juga pelanggan yang pergi meninggalkan area parkir juga. Nah, di sini sudah kita bahas, dan juga di sini ada the long term behavior probability, yaitu probabilitas pelaku jangka panjang, juga ditentukan oleh diagram transisi dari distribusi Poisson, yaitu Poisson-Thales transition diagram. Nah, mungkin hal ini adalah hal yang baru yang harus dapat kita pelajari. Jadi jika area parkirnya itu ada area parkir yang kosong, maka kita bisa memiliki kendaraan dengan perkiraan tingkat kedatangan sesuai dengan parameter yang sudah kita tentukan tadi. Dan juga kalau misalnya ada yang kosong tempat parkirnya dan ada kendaraan yang berangkat, maka ada juga tingkat keluar yang diharapkan. Jadi ada yang datang, lalu ada yang pergi, ada yang datang, ada yang pergi lagi. Nah, hal yang seperti ini yang bisa kita gunakan, permasalahan seperti ini yang bisa kita gunakan nantinya di pada model ini dengan sistem antrian. Jadi tingkat probabilitasnya pun juga bisa kita hitung menggunakan parameter yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian untuk steady state condition, bisa kita lihat bahwa under steady state condition for n, di mana n-nya itu lebih besar daripada 0, maka bisa kita ekspektasikan inflow and outflow-nya, masuk dan keluarnya rates-nya dengan state-nya n. Jadi itu harus sama. Jadi kita bisa lihat di sini ada PNI, probability-nya itu ada lambda n min 1, terus kemudian ada
lambda n min 2, terus sumber daya I lambda 0I sampai dengan mu n. Nah, kita juga bisa sederhanakan lagi Pn ini menjadi Pi n min 1, K sama dengan 1 sampai n min 1 dengan lambda KI-nya per mu K plus 1, I dengan P0I, N-nya adalah 0, 1, 2, dan seterusnya untuk setiap I. Nah, dari persamaan yang nantinya akan kita peroleh di persamaan 4 ini, nah maka kita peroleh juga nantinya di hasil akhirnya bahwa masih ada persamaan where the relative frequency Fr lambda I is estimated with equation. Nah, jadi equation 14. Jadi relatif frekuensi dari Fr lambda I itu bisa kita estimasikan menggunakan persamaan 14, di mana Y Fr lambda I dikali CMAI itu adalah expected value of the cost for each interval I. Nah, ini ya, expected value adalah nilai ekspektasinya itu pada akhirnya kita menggunakan relatif frekuensi Fr lambda I untuk bisa mengestimasikan di persamaan 14 ini, yaitu steady state condition-nya adalah ini. Case study. Nah, studi kasus pada jurnal ini dilakukan di sebuah tempat parkir dengan kapasitas 150 kendaraan, di mana TE-nya adalah 150. Jadi, total kendaraan atau TE-nya itu adalah 150 kendaraan. Nah, pada penelitian ini dapat diidentifikasikan bahwa terdapat 82 ruang parkir yang diperlukan untuk menutup biaya operasional. Nah, sementara sisanya dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dengan strategi yang khusus. Nah, di sini, di studi kasus ini, terdapat jam sibuk atau selama jam sibuk dari jam 8 hingga jam 10 malam pada hari kerja. Data yang diperoleh itu menunjukkan pola kedatangan dan juga parkir yang mengikuti distribusi yang kita asumsikan tadi, yaitu distribusi Poisson. Sehingga model yang diterapkan itu sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan kenyataannya. Nah, jadi untuk tarif optimal yang ditetapkan dengan margin keuntungan 20% yang cukup untuk menutup biaya operasional tempat parkir ini telah dihitung menggunakan teori antrian. Dan rekomendasi tambahan yaitu mencakup penawaran tarif khusus untuk perusahaan di sekitar dan juga penyewaan ruang parkir kepada dealer mobil dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu opsi yang bisa dilakukan untuk menambah lahan parkir sehingga nantinya dapat mengurangi permasalahan-permasalahan termasuk salah satunya kemacetan dan tindak kejahatan. Jadi bisa kita asumsikan bahwa selama jam sibuk itu data yang menunjukkan itu pola kedatangan di area parkir itu mengikuti distribusi Poisson dan juga sehingga model yang diterapkan itu dapat sesuai dengan kenyataannya. Nah, di sini bisa kita lihat case study-nya with the equation mentioned in the previous section di tabel 2 dan juga tabel 3 itu menampilkan hasil. Nah, di tabel pertama itu ada arrival rate, service rate per hours. Nah, di sini ada intervalnya ya, interval 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 dan di sini ada jamnya. Jamnya itu dari jam 8 sampai jam 9 dan juga di sini ada lambda I di mana di sini adalah tingkat kedatangannya, terus ada mu-nya di sini adalah waktu kedatangannya per hours atau per jam. Jadi dari jam 8 ke jam 9. Di sini juga ada tempo desde dan hastanya 15 sampai 16 di interval 8 sampai 14 ya. Di sini ada jam 21 sampai 22. Jadi kita menggunakan jam kerja dari jam 8 sampai jam 22 untuk dapat mengidentifikasikan terkait nantinya berapa margin yang harus kita tetapkan untuk biaya parkir. Dan di sini juga ada tabel 2, expected loss, effective rate, number of vehicles waiting in the system, and in queue, and waiting time in the system and in queue. Jadi di sini ada intervalnya, terus kemudian ada lambda PI, lambda EI yang sudah kita definisikan sebelumnya di parameter.
ada LSI, ada LQI, ada WQI, dan sampai pada interval 14 atau sampai pada pukul 22 malam. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya seperti yang dijelaskan pada tabel. Sehingga untuk demand for this parking lot is occasional and with 82 parking space, kita bisa lihat bahwa ruang yang tersedia itu sekitar 54,67%. Nah, dan juga rate-nya itu atau harganya yaitu sekitar $0,0971. Ini bisa kita representasikan pada persamaan 15 yang tadi ada di model assumption, dan juga kita bisa mengcover company's operating cost di 24 jam per harinya dan 7 hari per minggunya, sehingga nantinya kita bisa mengalokasikan 70 area parkir yang dimana ada offer special rates during the working day to the surroundings companies, dan juga offer parking space the dealership car located near the parking lot, so they can have the additional car inventory near their point of sale. Jadi ini bisa juga kita ajukan kepada nantinya yang ingin mengelola parkir, baik itu dari pemerintah ataupun baik dari swasta, sehingga nantinya dapat mengurangi permasalahan yang terjadi pada sistem mencari tempat parkir di pusat kota. Baik, untuk kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa penelitian pada jurnal ini menyimpulkan terkait penerapan dari teori antrian itu sendiri memungkinkan untuk kita menetapkan harga yang efektif dan juga efisien, sehingga dapat diterapkan nantinya dengan mudah dan memaksimalkan pendapatan dari parkir itu sendiri. Nah, dalam penelitian ini juga ditekankan bahwa metode ini pun masih dapat kita kembangkan. Jadi, metode yang digunakan di jurnal ini lebih kepada pemodelan terkait lahan parkir dan juga menggunakan teori antrian. Nah, model yang digunakan ini tentunya dapat dikembangkan lagi lebih lanjut dengan tarif yang lebih dinamis lagi, dengan mempertimbangkan sistem parkir ke depannya yang mungkin nanti terdapat sistem parkir yang otomatis dan lain sebagainya di masa yang akan datang. Nah, jurnal ini juga memberikan panduan untuk kita atau yang ingin menjadi pengelola parkir atau pemilik parkir itu dapat memaksimalkan pendapatannya dengan melakukan pendekatan yang berbasis data dan juga menggunakan teori antrian, sekaligus memberikan dampak yang positif terhadap pengurangan kemacetan terutama di area perkotaan. Nah, tentunya dengan adanya penggunaan model dari teori antrian itu akan sangat berdampak baik pada mengurangi kemacetan dengan menyediakan area parkir yang telah dimodelkan, sehingga nanti tarif parkirnya dapat efektif dan juga efisien. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.